Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Senang sekali kalau saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita masih boleh bersekutu di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya selalu berdoa bagaimana supaya hubungan kita terus semakin baik kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Tahukah saudara-saudara, mungkin saja pergumulan kita semakin berat. Keadaan kita tidak mengenakan. Sakit, penyakit, pekerjaan, dan hubungan-hubungan kita dengan orang lain juga mengalami situasi yang tidak mengenakan. Tapi ingatlah, semakin kita mengalami pergumulan yang berat, justru semakin kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita merasa bahwa berkat Tuhan itu begitu jauh dari kita? Kita merasa bahwa kita seakan-akan sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan sering sekali gagal. Apa yang kita rencanakan juga gagal. Kalau kita berusaha, kita tumpur, rugi. Di pekerjaan juga kita kena PHK dan tidak bertahan lama. Ketika kita membangun hubungan demi hubungan pun juga semuanya hancur berantakan. Nah, pengalaman yang seperti ini juga pernah dirasakan oleh umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel. Mereka sampai bertanya-tanya mengapa hidup umat Israel tetap menderita dijajah oleh Filistin. Kenapa mereka selalu gagal untuk mengalahkan Filistin? Selama 20 tahun mereka selalu saja dikalahkan oleh Filistin. Padahal saudara-saudara, tabut Tuhan itu sudah berada di tengah-tengah mereka. Tetapi kenapa mereka merasa bahwa mereka selalu tidak diberkati? Nah, persoalannya saudara-saudara, apa yang terjadi kepada mereka justru sekalipun tabut Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Bahkan mereka menyembah dewa-dewa Kanaan, Baal dan Asitoret. Nah, mereka berpikir bahwa dewa-dewa ini akan memberikan berkat, akan menyertai kehidupan mereka. Dan setelah mereka berpikir bahwa ternyata dewa-dewa Baal semua dan Asitoret juga tidak memberikan makna apa-apa kepada mereka, maka mereka mulai mengeluh kepada Samuel. Nah, ini yang mau disampaikan kepada mereka, bahwa mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan ini, mari tanya dulu hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, hati-hati loh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah berdoa. Kalau kita sudah bergereja, hari Minggu kita gereja dengan baik. Bahkan mungkin kita mengikuti kumpulan-kumpulan, baik kumpulan persekutuan ibu-ibu atau persekutuan kaum bapa di gereja atau persekutuan pemuda remaja dan banyak hal lagi.
Bahkan mungkin kita aktif di gereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Tetapi perasaan kita bahwa berkat itu terasa jauh. Tuhan seakan-akan tidak memberkati mereka, tidak memberkati kita. Nah, apa yang salah? Ini yang mau diungkapkan oleh Samuel kepada kita. Kalau kita lihat saudara-saudara, mari kita lihat kembali firman Tuhan ini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara, apalagi kepada kita saat ini, kita tidak menyembah Tuhan yang lain. Kita bergereja, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan kita rasa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Loh, kok firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing. Para allah asing. Saudara-saudaraku, lihat ini. Jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita sering beribadah, tetapi tidak sungguh-sungguh beribadah. Kita bergereja, tapi tidak sungguh-sungguh bergereja. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang datang ke gereja, tapi memang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan. Bahkan kadang-kadang hanya untuk mempertontonkan kehebatan kita. Kita mau menunjukkan kepada orang lain bahwa kita rajin ke gereja. Bahkan di gereja, saudara-saudara, justru sering sekali kita keluar dari gereja. Ada orang yang saya tahu di gereja justru bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika pendeta berkhotbah, dia keluar, sengaja keluar. Saya tidak tahu bagi bapak-bapak, kaum bapak, saudara-saudara, mungkin dia waktunya untuk istirahat merokok. Dan terus terang, itu sangat menghina Tuhan. Dan itu yang perlu kita camkan baik-baik. Untuk apa sih kita datang ke gereja? Nah, ini yang mau disampaikan oleh Samuel kepada umat pilihan Tuhan, umat Israel itu. Ya kan? Berbaliklah kepada Tuhan. Ya. Bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan pernah ada yang bisa bisa menyelamatkan, yang bisa kita andalkan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita berkata kita tidak menyembah Allah lain, tapi kita sudah menduakan Tuhan dengan dengan menganggap remeh Tuhan. Dengan kita mengutamakan pekerjaan kita, dengan kita mengutamakan jabatan kita, dengan kita mengutamakan banyak hal yang di dunia ini, sehingga kadang-kadang kita mampu untuk meninggalkan Tuhan. Tidak bergereja, tidak bersekutu, ya pekerjaan itu adalah segala-galanya. Saya ingatkan apalagi kepada hamba-hamba Tuhan, kepada penatua, sintua, pengerja gereja. Saya katakan, kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang memberikan hati, waktu, dan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan katakan bahwa kita pendeta, jangan katakan kita penatua, pengerja gereja, sementara kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ketika ada pekerjaan pelayanan, dia selalu permisi, katakan, aduh saya lagi ini, saya lagi itu, saya lagi ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan, kita harus tinggalkan dan utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Itu. Pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita jauh dari Tuhan, tinggalkan itu. Ingat, berkat bukan datang dari situ. Berkat itu datang dari Tuhan. Makanya imani dulu itu. Itu yang dikatakan Tuhan tadi, firman Tuhan ini, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Buang segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menduakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita sedang menyembah atau menduakan Tuhan kita, ketika kita tidak mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dahulukan dulu Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Dia katakan tadi, beribadalah hanya kepadanya. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, saudara-saudara, ketika itu, ini pengaruh perkataan dari Samuel itu. Maka mereka menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan ingat apa yang terjadi saudara-saudara. Ketika mereka berperang,
Nah, Tuhan memberkati. Lihat, tetapi ayat 8 Samuel selalu mengingatkan dia, ya. Dia katakan, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kita. Jadi ketika mereka menghadapi Filistin, mereka takut. Tapi jangan berhenti berseru. Saudara-saudara, ada begitu banyak musuh-musuh iman kita, rohani kita. Dan sering sekali kita jadi takut. Ingat, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Makanya ayat 10 itu, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Itulah hebatnya kalau kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang menjadi pergumulan kepada kita, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, justru ketika situasi sulit itu kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin berserah, maka mujizat demi mujizat, keheranan demi keheranan, berkat demi berkat akan mengalir dalam hidup kita. Semoga kita tetap percaya dan sungguh-sungguh percaya. Jangan menjadi orang percaya yang asal-asalan. Kalau kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan semuanya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Engkau dan menunjukkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Maka tidak akan ada kegagalan dalam apa yang kami inginkan, karena kami tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetap percaya dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.